Maka hal yang pertama motivasi yang disampaikan oleh Rasulullah adalah jadikan Nabi itu nomor satu. Ya, tanamkan cinta kuat dalam jiwa kita. Karena itu tinggal kita bertanya kan, bagaimana mengekspresikan cinta itu? Macam-macam nanti. Dan ternyata semua keadaan itu bisa mengekspresikan cinta kita dan puncaknya pada syariat. Puncaknya pada syariat. Kalau sudah syariat itu babnya ibadah, fikih ilmunya. Salat, ya kan? Bagaimana kita mengeluarkan segala salat yang dikerjakan oleh Nabi? Cinta, kalau cinta kan beda. Ya, kalau cinta itu tidak mencukupkan pada yang pokok. Yang pokok pun kualitasnya meningkat. Nabi pernah salat apa aja? Sampai diburu. Ya. Masih ingat kan hadisnya dari Ummu Habibah itu? Masya Allah. Begitu beliau kemudian melihat Nabi SAW menyertai kehidupannya, itu Ummu Habibah itu saya punya kisah tersendiri tuh. Nanti mungkin satu saatnya yang nanti di Mira, insya Allah deh saya khususkan, insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah kasih waktunya, kesempatannya nanti untuk yang akhwat khusus. Nanti kita keluarkan kajian istri-istri Rasulullah SAW. Suami boleh nyimak, nggak boleh komen, ya kan? Tapi ini yang akhwat boleh masuk. Nanti saya tunjukkan tuh bagaimana kisahnya. Ummu Habibah itu Masya Allah kisahnya luar biasa. Tapi dijawab oleh Allah dengan keindahan di akhirnya. Ya, tangis haru bahagia itu di akhir. Bagaimana beliau kemudian hijrah ke Habasyah, kan? Dikejar-kejar macam-macam, harus mengalami satu kejadian yang nggak dirasakan semua orang, menghadapi keadaan di lingkungan terdekatnya ternyata harus berpisah. Wah, itu luar biasa. Ya, dan titik yang tertingginya, ya ketika sudah merasakan ada kenyamanan di Madinah, beliau masih di Ethiopia, di Habasyah, dengan Raja Najasyi itu. Najasyi pun ada kisahnya lagi, Asamah ini. Jangan dikira itu ada kisahnya, nanti satu saat lah ya, kalau kita masuk itu boleh untuk para ikhwan yang punya kedudukan, itu babnya itu bisa ngaji di situ. Dan ujungnya apa? Keabadian, kebahagiaan yang abadinya itu adalah ketika Rasulullah melamarnya. Ya, Masya Allah, dan diwakilkan kepada Najasyi itu. Lalu kemudian dilamar dengan 400 dinar emas. Masya Allah itu. Dan itu pulang ke Madinah dengan status istri Rasulullah SAW. Dengan segala kejadian yang dialami itu, ya pada akhirnya kebahagiaan. Ya, pada akhirnya kebahagiaan. Makanya kalau ikut kita petunjuk itu jangan dikira di awalnya mungkin akan lancar. Tidak. Karena ada ujian untuk dapat pahala. Kalau lancar pahalanya mana? Kan pengen pahala. Ya, di mana-mana orang kalau pengen pahala itu harus ada ujian. Kalau nggak ada ujian, nggak ada pahalanya. Ya. Nah, saya mau kembalikan ke sini teman-teman sekalian. Jadi, motivasi mencintai Nabi pertama lewat syariat. Ya, Ummu Habibah ini secara singkatnya, begitu menyertai Rasulullah, melihat ada kebiasaan. Apa di antara kebiasaannya? Nabi SAW selalu menyertakan rawatib itu. Ya, 12 rakaat. 12 rakaat itu kalau full, waktu memungkinkan 12. Ya, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 tambah 4, 6. 2 setelah zuhur, 8. 2 setelah maghrib, 10. 2 setelah isya, 12. Ya,